Dan pemirsa, di layar kaca Anda juga tampak suasana di luar Pengadilan Negeri Surabaya, di mana ini tampak ratusan orang pendukung dari BECI mengatasnamakan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia di Jatim ini menggelar doa bersama di depan gedung PN Surabaya Jalan Arjuno. Dan kita akan langsung menghubungi Syamsul Huda, rekan kami yang sudah berada di lokasi. Selamat siang, Syamsul. Ya, selamat siang. Syamsul, silakan laporan Anda. Tampak sekali banyak orang ini ya di luar Pengadilan Negeri Surabaya. Baik, saat ini saya sudah berada di luar gedung Pengadilan Negeri Surabaya, di mana sekitar 500 massa dari Persaudaraan Cinta Tanah Air menggelar aksi doa bersama dengan tujuan untuk mendoakan agar para hakim yang saat ini tengah menyidangkan kasus dugaan asusila dengan terdakwa Muhammad Subeki Azal Sani ini bisa benar-benar mendapatkan keadilan terhadap terdakwa. Sidang saat ini sendiri, sidang sudah berlangsung, di mana sidang sudah digelar sejak pukul 9.30 pagi tadi. Seluruh jaksa penuntut umum hadir, terdakwa Muhammad Subeki Azal Sani juga didampingi oleh tim kuasa hukum. Sementara dari pihak hakim, majelis hakim sudah sedang membacakan pertimbangan-pertimbangan sebelum nantinya akan dibacakan putusan. Majelis hakim sendiri diketuai oleh Sutrisno Sarjana Hukum. Dan saat ini di luar sidang, di luar gedung Pengadilan Negeri Surabaya masih berlangsung aksi yang dilakukan oleh Persaudaraan Cinta Tanah Air. Aksi ini digelar oleh dari berbagai elemen, termasuk masyarakat lintas agama, tokoh-tokoh lintas agama juga hadir. Satu persatu dari tokoh lintas agama ini menyampaikan doa dan harapannya agar hakim benar-benar bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk terdakwa Muhammad Subeki Azal Sani. Demikian. Lantas apa sebenarnya yang diinginkan simpatisan ini menunggu di luar ruang sidang? Dan bagaimana pengamanan di sana mungkin bisa diinformasikan kepada kami? Untuk masa di luar sidang ini yang saat ini tengah menggelar aksi dari Persaudaraan Cinta Tanah Air yang berisikan masyarakat lintas agama, mereka hanya berharap bahwa hakim benar-benar bisa memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang sudah digali dalam persidangan. Para masa ini juga berharap bahwa keputusan tersebut benar-benar adil untuk terdakwa tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun. Sementara itu untuk pengamanan sidang putusan Muhammad Subeki Azal Sani ini sedikitnya 200 personil kepolisian gabungan dari Polsek Sawahan, dari Polrestabes Surabaya serta Polda Jatim sudah disiagakan. 200 personel ini dibagi untuk di luar gedung Pengadilan Negeri untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara beberapa personel juga disiapkan di dalam gedung untuk mengawal jalannya sidang. Mengingat di dalam ruang sidang dan di luar ruang sidang di dalam gedung Pengadilan Negeri Surabaya juga terdapat banyak massa dari pendukung Muhammad Subeki Azal Sani sendiri. Dan saat ini pengamanan tak hanya dilakukan secara terbuka, di mana para personel menggunakan seragam lengkap, tapi juga ada juga pengamanan secara tertutup, di mana beberapa anggota kepolisian menggunakan bukan pakaian seragam dinas. Demikian. Lantas ini kalau kita melihat gambar yang Anda tayangkan begitu di layar kaca, tampak para simpatisan yang hadir ke Pengadilan Negeri Surabaya ini memakan badan jalan begitu. Bagaimana dengan arus lalu lintasnya? Apakah terganggu ataupun adakah pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi Pengadilan Negeri Surabaya? Ya, benar sekali. Untuk arus lalu lintas di Jalan Arjuno, tepatnya di depan Pengadilan Negeri Surabaya ini, sudah separuh ruas jalan ini sudah dikuasai oleh para pengunjuk rasa, sehingga kepolisian lalu lintas dari Polrestabes Surabaya
terpaksa mengatur arus lalu lintas meskipun tidak ada penutupan jalan di depan Jalan Arjuna Surabaya ini. Namun demikian arus lalu lintas sempat tersendat sehingga laju kendaraan tidak bisa berjalan normal seperti biasanya dan harus melambat. Sementara itu ekor antrian diperkirakan sudah sampai di Jalan Pasar Kembang sedikitnya sekitar 5 sampai 10 sekitar 5 kilometer dari gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Dan saat ini polisi juga terus berusaha mengurai jalan agar jalan tetap bisa dilewati oleh masyarakat pengguna jalan dan tidak terganggu oleh aksi yang dilakukan oleh para simpatisan dari MSAT sendiri. Demikian. Untuk proses dari ataupun simpatisan ini melakukan doa bersama dilakukan hingga kapan? Apakah hingga nanti hakim memutuskan hukuman untuk terdakwa atau seperti apa? Untuk aksi sendiri sudah digelar sejak pagi tadi sekitar pukul 8.30 tadi sebelum sidang digelar. Bahkan aksi ini sudah digelar sebelum terdakwa Muhammad Subeki Azal Sani tiba di gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Para simpatisan ini secara bergantian dari tokoh-tokoh persaudaraan cinta tanah air ini, mulai dari lintas agama sampai kepada tokoh-tokoh budayawan, mereka satu persatu menyampaikan orasi dan menyampaikan doa bersama untuk supaya hakim bisa memutuskan secara seadil-adilnya dan keadilan untuk terdakwa MSAT sendiri. Sampai kapan sidang ini sampai kapan aksi simpatik ini akan digelar masih belum diketahui karena sidang sendiri saat ini masih berlangsung di mana majelis hakim secara bergantian menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dari fakta-fakta persidangan yang sudah digelar beberapa waktu lalu. Dan untuk diketahui saat sidang kali ini, pada sidang putusan hari ini, sidang digelar secara terbuka untuk umum. Hal ini berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, di mana mulai dari sidang dakwaan hingga terakhir kemarin sidang dilakukan secara tertutup. Dan baru pada sidang putusan kali ini, sidang dilakukan secara terbuka. Sementara itu untuk aksi dari simpatisan MSAT sendiri tak hanya dilakukan hari ini, tapi aksi-aksi ini juga sudah dilakukan beberapa kali sidang sebelumnya. Mereka tujuannya tetap sama, tuntutan mereka tetap sama. Mereka berharap agar hakim benar-benar memutuskan perkara dugaan asusila yang dilakukan oleh anak Kiai di Jombang ini bisa diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta yang digali dari persidangan dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Demikian. Syamsul, apakah Anda mendapatkan informasi siapa saja yang hadir dalam sidang putusan untuk Beki ini? Ya, untuk sidang putusan Beki ini sendiri yang hadir selain dari masa simpatisan dari Persaudaraan Cinta Tanah Air, hadir pula para santri dari pesantren Sidikiyah, di mana mereka juga terbagi, ada yang ikut dalam aksi simpati ini, ada juga yang berada di dalam ruang tunggu Pengadilan Negeri Surabaya, dan ada pula yang berada di dalam gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka tujuannya sama, kehadiran mereka untuk memberikan dukungan moral terhadap terdakwa MSAT atau Mas Beki saat menjalani sidang putusan. Selain itu hadir pula ibunda dari Mas Beki. Kehadiran ibunda Mas Beki ini untuk memberikan dukungan moral juga kepada putra tercintanya saat menjalani sidang putusan. Dan ibunda dari Mas Beki sendiri sudah memberikan himbauan kepada para santri dan simpatisan yang hadir agar mereka tetap sabar, agar para simpatisan juga menerima apapun keputusan nantinya yang akan diputuskan oleh majelis hakim dalam sidang putusan kali ini, dan nantinya pihak dari tim kuasa hukum akan melakukan kajian terhadap putusan tersebut untuk mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya. Demikian.
Kalau kita lihat masa di luar ini sudah mulai berdiri begitu, tadi kami lihat sedang duduk, apakah kemudian doa bersama ini sudah selesai dilakukan atau seperti apa, mungkin informasi kembali langsung dari luar Pengadilan Negeri Surabaya, silahkan. Ya, untuk masa ini mereka tetap bertahan di sini, tetap mereka melakukan orasi untuk memberikan dukungan moral kepada untuk memberikan dukungan moral kepada terdakwa Mas Beki. Satu persatu mereka bergantian berorasi, mulai dari budayawan, mulai dari tokoh lintas agama, bahkan mereka juga menggelar ritual-ritual sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Mereka juga mengibarkan bendera merah putih serta mengibarkan bendera Panji Persaudaraan Cinta Tanah Air. Aksi ini digelar secara damai dan hanya memakan badan jalan. Sementara itu arus lalu lintas masih tetap berjalan lancar meskipun sedikit tersendat dengan pengaturan yang dilakukan oleh anggota dari Satlantas Polrestabes Surabaya. Sementara itu untuk mengantisipasi keamanan, pihak kepolisian juga menerjunkan mobil water cannon sebagai tindakan antisipasi. Demikian. Tadi Anda katakan masa ini melakukan orasi yang bergantian, begitu lantas apa saja yang disampaikan dalam orasi tersebut? Syamsul. Dalam orasinya mereka hanya menyampaikan doa bersama, doa dan harapan-harapan para simpatisan agar Mas Beki bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang digali dalam persidangan, baik dari saksi yang disampaikan oleh dari pihak jaksa maupun fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi meringankan dari pihak kuasa hukum. Mereka juga menyampaikan himbauan-himbauan agar masyarakat tetap tenang dan menerima segala keputusan hakim dan berharap hakim tidak terjadi intervensi dalam mengambil keputusan terhadap terdakwa Mas Beki. Dan saat ini masyarakat, para simpatisan ini sedang menyanyikan lagu-lagu perjuangan untuk memberikan dukungan moral terhadap terdakwa Mas Beki. Demikian. Anda berada di lokasi, yaitu tepatnya di luar PN Surabaya. Apakah Anda merekomendasikan bagi para pengguna jalan untuk mengambil jalur lain? Artinya ini karena melihat massa yang tumpah begitu ya ke badan jalan. Anda katakan tadi ada 500 simpatisan yang hadir untuk mendukung dari terdakwa begitu. Ya, untuk arus lalu lintas memang tepat di depan Pengadilan Negeri Surabaya ini, bahkan sebelum di Jalan Arjuna, tepatnya di depan Pengadilan Negeri Surabaya, arus lalu lintas sudah mulai melambat dari Jalan Arjuna menuju Jalan Semarang Surabaya. Untuk para pengguna jalan sebaiknya ketika sampai di pertigaan Jalan Pasar Kembang yang belok kiri menuju Jalan Arjuna, di mana lokasi pengadilan negeri berada, sebaiknya mengambil jalan lurus menuju Jalan Kedungdoro untuk menghindari kemacetan di Jalan Arjuna Surabaya. Mengingat sampai hari ini mereka masih melakukan aksi, belum diketahui sampai kapan aksinya akan selesai. Dan saat ini para massa juga tengah memegang burung merpati dan melepaskan ke udara burung-burung merpati tersebut sebagai simbol perdamaian dan keadilan yang mereka harapkan untuk terdakwa Mas Beki. Demikian. Baik, kalau kita lihat pemirsa, ini kembali ke dalam ruang sidang di mana terdakwa kasus pemerkosaan santriwati Muhammad Subki Azal Sani MSAT alias Beki, itu seorang anak Kiai Jombang, hari ini menjalani sidang putusan vonis di Pengadilan Negeri Surabaya. Di mana sidang ini dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Sutrisno, kemudian Hakim Titik Budi Winarti, Hakim Hadwanto, dan juga panitera pengganti Ahmad Fajarisman. Ada juga 9 orang JPU yang mengawal jalannya sidang sejak berjalannya sidang agenda dakwaan pada bulan Juli lalu.
di mana Beki ini dituntut sanksi maksimal 12 tahun penjara, kemudian ditambahkan sepertiga dari sanksi hukuman sesuai dengan pasal 65 ayat 1 dengan 4 tahun penjara menjadi artinya 16 tahun penjara. Kalau kita review sedikit pemirsa, untuk kasus pencabulan dan juga pemerkosaan yang dilakukan oleh Beki ini mulai dilaporkan para korban sejak 2017 lalu. Namun kasus ini sempat dihentikan penyidikan lantaran dinilai tidak memiliki cukup bukti. Kemudian pada Oktober 2019 kasus kembali dibuka lantaran korban kembali melapor ke Polres Jombang. Lalu Beki ini ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian pada Januari 2020 semakin banyak korban yang melaporkan kasus ini hingga membuat Polda Jatim mengambil alih. Kemudian Beki dijerat dengan pasal berlapis, yakni tentang pemerkosaan dan juga perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur atau pasal 285 dan 294 KUHP dengan tuntutan 16 tahun penjara. Pada 2021 pemirsa, Beki ini juga sempat berupaya melawan dengan melakukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk menanyai ataupun mengkonfirmasi status hukumnya, namun ditolak. Kemudian ia kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jombang dan juga kembali ditolak. Kemudian pada 13 Januari 2022, Polda Jatim menetapkan Beki masuk dalam daftar pencarian orang lantaran mengabaikan pemanggilan polisi yang telah mengeluarkan 3 surat. Dan saat ini pemirsa, di luar Pengadilan Negeri Surabaya juga tampak ratusan orang pendukung mengatasnamakan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia di Jawa Timur ini menggelar doa bersama di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Arjuno. Mereka terdiri dari wanita dan juga laki-laki. Kalau kita lihat di layar pemirsa, para simpatisan ini memakai ikat kepala berwarna merah bertuliskan PCTA atau Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Sesuai dengan laporan rekan kami tadi, Syamsul Huda yang mengatakan ada kurang lebih 500 simpatisan yang hadir untuk melaksanakan doa bersama agar majelis hakim memutuskan hukuman terhadap terdakwa ini seadil-adilnya. Tadi juga disampaikan oleh rekan kami bahwa 200 personil gabungan dari Polsek, Polres dan juga Polda Jatim dikerahkan untuk mengamankan luar ataupun Pengadilan Negeri Surabaya ini. Masa yang tergabung dan juga hadir dalam putusan sidang vonis pemerkosaan santriwati yang dilakukan oleh Beki ini hadir 500 orang, kemudian melakukan orasi dan juga doa bersama agar majelis hakim memutuskan dengan seadil-adilnya. Dan pemirsa, kita akan kembali ke ruang sidang untuk mendengarkan pertimbangan dari hakim sebelum akhirnya memutuskan vonis untuk Beki. Menurut saksi keluar dari pondok bahwa saksi tidak tahu kejadian interview Maini Nadif Koiriah kapan. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi pada pembelaan 14 Duratul Hasina di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi masuk pondok Majma'an Bahrain Hukul Waton Minat Iman Sedikit pada tahun 2000. Bahwa saksi kenal dengan saksi Mailina Dikoria namun tidak akan. Bahwa Mailina Dikoria adalah adik kelas 2 tingkat dengan saksi di pondok Majma'an Bahrain Hukul Waton Minat Iman Sedikit. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Syukri Asal Sani sebagai guru. Bahwa terdakwa sebagai pengajar budi pekerti sama wawasan kebangsaan di tingkat istiqaadu lima bus hidil Quran dalam kurung IN5. Bahwa terdakwa juga menjabat sebagai ketua umum Kopsid sejak saksi pertama kali masuk tahun 2003. Kopsid adalah organisasi pemuda Sibilia yang
China melakukan kegiatan sosial kemanusiaan masyarakat umum se-Indonesia. Bahwa RSTMC dalam kurun Rumah Tentara Medical Center ada sejak tahun 2017. Bahwa saat ini secara struktural ada pimpinannya, namun saksi kurang paham bahwa yang memberikan pembekalan adalah beberapa. Bahwa yang ditunjuk untuk diberi pembekalan yaitu Nur Laila Indah Sulani, Samprokul Ayu Masuro, Firda Putri Ambrawati, Nizar Zulmi, Papan, Edwin, Juri, Sokul, dan beberapa ahli kelas yang tidak saksi kenal. Bahwa pernah juga ada personal interview yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa waktu interview dilakukan sekitar jam 10.00 bahwa tidak pernah dilakukan interview di malam hari. Bahwa lama interview 5 sampai 10 menitan. Bahwa benar di bawah Cokro ada kolamnya. Bahwa menurut saksi tidak pernah ada ritual mandi kembar. Bahwa saksi tahu kedekatan saksi Maili Nadif Korea dengan saudara Garuda benar dari cerita. Bahwa wawancara dan sendiri interview dilakukan di lingkungan pesantren Jati Diri Pansel Ulis Manding Pelandaan Jombang di Bubuk Cokro Kembang. Bahwa kegunaan Bubuk Cokro Kembang untuk singgah Pak Yai Tarmuti dalam grup orang tua terdakwa keluarga. Bahwa saksi sempat keluar dari pondok sejak tahun 2020 karena menikah. Bahwa setahu saksi Maili Nadif Korea juga sudah menikah. Bahwa pekerjaan orang tua saksi adalah swasta. Bahwa orang tua saksi tidak sebagai pengurus organisasi. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan akan menanggapi pada pembelaan. 15 saksi Ariski di bawah sumpah pada pokoknya merangkap sebagai berikut. Bahwa saksi tahu terdakwa menjabat sebagai wakil rektor di Istiqadu 5 Posisi Quran di pesantren Majma'al Bahrain Bubul Baton Minal Iman Indonesia. Bahwa saksi kenal Maili Nadif Korea sebagai adik kelas saksi. Bahwa saksi tahu terkait kasus yang dialami saksi Maili Nadif Korea. Bahwa saksi mendengar cerita secara langsung dari Maili Nadif Korea jika dia pernah dicabuli oleh terdakwa. Bahwa saksi tidak tahu kapan waktunya yang jelas kejadiannya pada tahun 2017 di Bubuk Cokro Kembang di Puri Pelandaan, Desa Puri Semanding, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Bahwa saksi juga menjadi santri di pesantren Majma'al Bahrain Bubul Waton Minal Iman Sidiya. Bahwa saksi tahu bahwa saksi satu kelas bersama saksi Samrokul Ayu Masuro